Halo, selamat berjumpa kembali dengan Pak Pi Channel. Sahabat Pak Pi, di pertemuan kali ini Pak Pi akan menyampaikan pembelajaran tentang perkembangbiakan makhluk hidup, karena perkembangbiakan adalah merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, di kesempatan kali ini yang akan Pak Pi ajarkan adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Apakah perkembangbiakan secara generatif itu? Ikuti terus sampai video ini sampai berakhir, karena video Pak Pi logis dan mencerdaskan. Jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-teman kita yang membutuhkan. Nah, apakah perkembangbiakan itu? Perkembangbiakan adalah sebuah upaya makhluk hidup untuk melestarikan keturunannya. Sebuah upaya makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru, bagian dari melestarikan keturunannya agar keturunannya tidak punah. Begitu juga tumbuhan, ada yang namanya perkembangbiakan. Nah, usaha untuk menghasilkan individu baru untuk melestarikan keturunan itu adalah perkembangbiakan. Ternyata sahabat Pak Bib, perkembangbiakan makhluk hidup terutama tumbuhan itu ada dua cara, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Nah, di kesempatan kali ini akan Pak Pi sampaikan secara mendalam mengenai perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan yang diawali dengan perkawinan. Apakah perkawinan di tumbuhan itu? Yaitu disebut dengan penyerbukan. Nah, penyerbukan adalah bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan yang ada di bunga. Nah, sel kelamin jantan di bunga adalah benang sari dan sel kelamin betina adalah putik. Coba lihat di gambar yang ada di background Pak Pi ini. Sahabat Pak Pi bisa melihat bagaimana alat perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif yang dikenal dengan bunga. Nah, di dalam bunga itu ada bagian-bagiannya. Yuk kita lihat satu per satu. Kali ini Pak Pi akan menjelaskan tentang penyerbukan. Apakah penyerbukan itu? Penyerbukan adalah bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada bunga. Apakah sel kelamin jantan itu? Sel kelamin jantan adalah benang sari, kemudian sel kelamin betina adalah putik. Kedua-duanya ada di bunga. Nah, jadi penyerbukan adalah bertemunya antara benang sari dan putik sebagai alat perkawinan. Ketika anak-anak sudah paham itu, maka sebetulnya anak-anak sudah paham tentang penyerbukan. Agar anak-anak lebih paham, nanti ikuti di gambar tentang bagian-bagian bunga yang akan Pak Pi sampaikan. Nah, sekarang Pak Pi akan menjelaskan tentang bagian-bagian bunga. Kita lihat gambar di samping Pak Pi ini. Situ ada mahkota bunga, berguna untuk merangsang, menarik perhatian para serangga yang membantu penyerbukan. Kemudian ada benang sari, itu yang bertugas untuk berperan sebagai sel kelamin jantan. Kemudian putiknya itu adalah sel kelamin betina. Kemudian di bawah putih itu ada lingkaran kecil, itu bagian dari bakal biji. Nah, bakal biji itu yang bakal tumbuh menjadi individu baru. Itulah bagian-bagian bunga terpenting yang digunakan untuk penyerbukan. Nah, ini adalah bunga anggrek. Bunga ini digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Jika sudah, ya ini dibantu oleh semut. Ini ada semut. Ini bunga yang penyerbukannya dibantu oleh lebah. Lebah mendapatkan madu dari bunga dan bunga dibantu penyerbukannya.
Nah, ini penyerbukannya dibantu oleh kupu-kupu. Kupu-kupu berperan sebagai pembantu penyerbukan dalam bunga. Nah, ini ada beberapa kupu-kupu ini, ada lebah yang membantu penyerbukan di bunga. Nah, demikian pembelajaran kali ini tentang penyerbukan, bahwa penyerbukan adalah proses bertemunya antara benang sari dan putik pada bunga. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지